Saya belajar di Jepang itu kebetulan punya ada program dari Kementerian Pertanian, yaitu proses yang sangat panjang sekali, dimulai dari seleksi kabupaten, seleksi provinsi, dan juga seleksi nasional. Akhirnya dari 60 orang itu diambil 40, dan saya alhamdulillah termasuk 10 besar. Dan 10 besar itu ditempatkan di Tokyo. Dari semenjak lahir memang saya terlahir dari seorang petani. Untuk itu pertanian bagi saya adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena saya juga hidup dari kecil sampai besar sampai kuliah itu dari pertanian. Akan tetapi saya terpanggil ketika memang pertanian di daerah saya adalah pertanian yang tradisional. Yang memang pasarnya ke tradisional, cara budidayanya pun tradisional, masih tradisional. Untuk itu dari mulai sekitar tahun 2010 sepulang saya dari Jepang, saya mulai mengembangkan apa-apa yang didapat dari Jepang, ilmu-ilmu yang didapat dari Jepang, dan diadaptasi disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Sebagai contoh dari pemasaran dan dari juga budidaya, di mana untuk saat ini kita mulai mengembangkan di pemasaran untuk ke pasar yang modern, yang pembayarannya lebih menjamin dan juga harganya lebih layak untuk para petani. Nah, untuk masa belajarnya sendiri, kebetulan saya belajar selama kurang lebih 1 tahun di Jepang itu. 1 tahun, yang mana di sana saya belajar pertanian dari hulu sampai ke hilir, dari mulai budidaya sampai ke proses proses packaging sampai ke pemasaran, yang mana proses pemasaran di Jepang itu sangat efektif dan efisien sekali. Menarik sekali. Hal yang paling utama yang memang kita adaptasi ke Indonesia itu adalah etos kerja dan kedisiplinan waktu. Karena itu adalah salah satu modal orang Jepang untuk mereka maju. Ya, memang pada saat ini saya mengelola sebuah stasiun radio, yang mana tema dari radio itu adalah radio petani. Radio petani, karena saya ingin mengangkat petani seperti itu. Pada dasarnya sejarah dari saya mendirikan radio itu bahwa adanya isolasi informasi dari petani dan pasar. Ketika petani tidak tahu harga di pasar, gitu. Petani hanya menyerahkan kepada si pembeli tanpa tahu harga di pasar itu berapa. Nah, motivasi saya adalah untuk menginformasikan. Kebetulan saya ada link untuk informasi di pasar-pasar terdekat, misalnya di Pasar Maja, di Pasar Cigasong, di Pasar Induk Ramat Jati, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita selalu update harga tersebut, lalu kita siarkan di radio. Karena radio adalah salah satu hiburan yang murah yang bisa dinikmati oleh para petani. Nah, dari situ tidak hanya kita mengupdate harga, ternyata seiring berjalannya dengan waktu, radio itu juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk belajar, sarana untuk sharing, sarana untuk belajar. Karena kebetulan kita juga ada program yang namanya Klintan atau Klinik Pertanian, yang mana kita mendatangkan pakar-pakar pertanian di situ, dan lewat via telepon, SMS, WhatsApp kita bisa menampung keluhan-keluhan dari para petani, apa keluhan mereka, dan bisa kita
sharing solusi-solusi problem solving yang memang kita bisa berikan.